Coba Pak Ustadz, dicoba dulu Pak Ustadz. Dicoba dulu, dilihat dulu di sepeda motornya. Oke. Jadi tidak terlalu berat ya kalau Pak Ustadz mindahin sendiri. Enggak. Ini mah kayunya masih pagi dan masih basah. Hati-hati. Oh begitu. Jadi itu nanya di itunya gimana? Diikatnya kemana? Ini ke sini. Ini ada sisa uang untuk modal usaha Rp940.000 Pak Ustadz. Mudah-mudahan dengan adanya uang ini Pak Ustadz bisa berjualan dan lancar ya. Ini juga sama dari Tuan Rojali dari Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar baik menyertai kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saudaraku, alhamdulillah hari ini saya masih bisa berkunjung ke kampung Ustadz Yan. Persisnya saya insya Allah pada hari ini saya akan berkunjung ke keluarga Ustadz Yan. Dan barusan nampak kedengaran suara azan. Nah itu azan sholat asar, jadi panggilan untuk sholat asar. Alhamdulillah ya. Jadi untuk hari ini saya langsung saja ke rumahnya Ustadz Ian. Ya, sepertinya Ustadz Ian ada di depan, saudara ya. Dan alhamdulillah untuk kemarin kita telah melunasi utang Ustadz Ian, yang mana utang Ustadz Ian itu waktu kemarin ada kejadian musibah, yaitu barang-barang dagangannya hilang dicuri orang. Jadi ketika berjualan ke Cilengsi, dagangannya hilang, ada yang ngambil. Dan alhamdulillah kita sudah bayarkan. Jadi itu semuanya dari Tuan Rojali dari Malaysia, alhamdulillah sudah dibayarkan. Berikut selanjutnya kemarin kita bikinkan roda ataupun dudukan untuk berjualan di sepeda motor. Harganya 550 dan alhamdulillah sudah terbayar. Dan untuk hari ini sepertinya sudah beres, saudara ya. Jadi kita lihat, kita cek, insya Allah beres. Kemudian kita akan kasih modal untuk berjualan sayuran, insya Allah ya. Ini semuanya dari Tuan Rojali dari Malaysia. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih banyak kepada Tuan Rojali dari Malaysia. Mudah-mudahan rezekinya selalu melimpah ruah, mudah-mudahan berkah. Oke saudara, tidak usah lama-lama, yuk kita langsung ke rumahnya Ustadz Yan. Oke.
Nah, nampak kelihatan Ustadz Ian lagi mencuci sepeda motor. Oke. Ya. Assalamualaikum. Wih, sepeda motornya sudah dicuci ya. Ya harus begitu, harus dicuci biar kelihatan keren sepeda motornya. Kemarin agak sedikit kotor tuh. Kotor, Pak. Terus kemarin musim hujan. Oke, sehat Ustad. Alhamdulillah. Jadi sekarang lagi dicuci. Iya. Oke. Takutnya besok pakai jual atau belanja. Oke. Mana Ustad Ian? Oh itu ya depan ya. Nah kita lihat saudara. Nah itu alhamdulillah kemarin kita buatkan dudukan untuk berjualan. Nah seperti ini saudara. Nah seperti ini. Kok tulaknya bagus banget Pak Ustad? Nggak pakai tulak yang itu? Takut belanja. Hah? Takut lupa belanjanya, tak. Ini nih. Oke, nah seperti ini saudara. Ininya maksudnya tulak ini nih, tulak apa namanya? Nanti diganti aja Pak Ustad, enggak keren ini mah. Nah, seperti ini saudara. Jadi dudukan ini untuk disimpan di atas sepeda motor. Jadi bisa berjualan sayuran seperti ini saudara. Tuh. Jadi transparan kelihatan seperti ini ya. Nah kalau ininya gambarnya tidak sesuai Pak Ustadz. Nggak tahu Pak. Hah? Nggak tahu ini kan dari gambarnya ke sini ya. Iya, gambarnya kan di sini ditutup, dibuka ke sini jadi ada ke sini nih. Cuma ini ini. Hah? Oh begini jadinya. Ya supaya agak belepotan, tidak berjatuhan ini. Enggak kan kemarin kan kita minta gambarnya kan dari sini kan tadi buka ini ke sini nih tangkeban ini ada tutup ada buka jadi nanti kan bisa kalau ketika berhenti bisa barang-barangnya disimpan di sebelah sini nih dikeluarin di sebelah sini nih ada tangkeban gitu kan sudah paham kemarin itu. Nggak tahu takut udah ngantrinya udah begini aja. Memang Pak Ustadz nggak dilihatin itunya kerjanya. Dilihatin. Hah? Enggak protes. Sama lohornya Pak Ustadznya enggak protes. Ya enggak Kak. Enggak tahu kayak di YouTube kayak. Iya kan saya kira gitu saya kira kayak di iya kan kemarin kan kita tahu kan ininya kan mau ininya kan segini nih. Segini kan dibuka ke sini ini ada tangkabannya. Ini enggak apa-apa sini ini ada tangkabannya ini dibuka ke sini nih. Jadi posisinya nanti semacam tangkaban ataupun papan nah bisa dibuka. Jadi di sini nih posisinya nih. Dibuka sini. Nah tujuannya nanti barang-barang yang ada di luar itu ditata di sini ketika Pak Ustadz berhenti. Kalau misalnya Pak Ustadz berangkat lagi, ininya bisa ditutup lagi. Hah? Dimasukin lagi begitu. Kalau ini mah begini. Oh ini juga ya pakai ini ya. Enggak kenapa enggak pakai tulak itu yang bagus? Lupa beli ininya jadi balik lagi cuma. Ya udah nanti minta aja. Haji komplain gitu ini nih. Udah nggak apa-apa itu juga bagus dengan cuma permasalahannya komplainnya tidak sesuai dengan harapan saya. Nah harapan saya itunya di tengah. Coba Pak Ustadz dicoba dulu Pak Ustadz. Dicoba dulu dilihat dulu di sepeda motornya. Oke. Jadi tidak terlalu berat ya kalau Pak Ustadz mindahin sendiri. Enggak. Ini mah kayunya masih masih basah. Oke. Nanti belakangnya dicat ya. Iya Pak. Biar bagus. Oke. Oh iya. Oh, hati-hati. Oh begitu. Nah, jadi itu nanya di itunya gimana? Di ikatnya kemana? Ikatnya ke sini. Oh iya terus. Jadi fungsi ini itu buat ngikat. Fungsi apa namanya? Ada semacam bukaan pintu itu buat ngikat. Yang belakang ini. Paku ke sini karet. Oh iya. Bisa dipaku bisa dimasukin itunya ya.
karetnya tuh biar lebih kuat dimasukin tuh ke dalam itu. Dibeli itu, Hah? dibelikan Diikat. ke sini. Oke. Tarik ke bawah ke Ah, behel ini. Oke. Nah itu dicat aja ya nggak apa-apa nggak? Itu kalau sudah kering nggak Iya, Pak. nempel ke baju. Masih ada ceknya. Mm-mm. Oke. Ya udah keturunin lagi nggak apa-apa. Ini lihat aja nih. Jadi begini. Ah, Nggak nyandar. mana segera? Oh, nah tadinya saya pengen itu dari sini di ujung sana, tengah-tengah sebelah sini, ini tengah-tengah sini dibuka seperti ini nih dari sini Ya, bener, Pak. ke sana. Jadi si Satu papan ini. satu papan tengah ini nih dari sini nih ke sini itu tuh tangkeban, yang atas nggak apa-apa seperti ini juga. Nah, jadi si barang-barang yang dari dalam itu ketika berhenti berjualan bisa dikeluarin ke sini. Kan paham kan dikasih gambarnya kemarin juga kan paham waktu di sana itu. Waktu dikasih gambar itu begini. Kok jadinya seperti ini? Begitu. Ya. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Udah kalau sudah begini masa dirubah lagi. Tapi Emang, bisa sih hah? kalau nanti saya ada apa-apa bisa dirubah sama saya nih. Oh gitu. Ya udah jadi biar kelihatan enak kalau Pak Ustadz Emang nanti. begini juga Hah? kalau misalkan ada yang beli kagok ini. Nah, kan terlalu panjang kan tuh. Itu kan juga lebih kenyamanan nanti ketika berjualan. Itu kan terlalu panjang kalau dari sini dibuka sini itu terlalu panjang. Coba Pak Ustadz dari sini coba ke sini. Nah, ngambil barangnya. Tuh kan? Kagok ini. Iya kan? Terhalang. Kehalang. Kalau ini makan segini kan enggak kan dari sini ke sini dibukanya. Biasanya. Heeh. Juga yang bikin itu kan di sini Dibukanya sampai ke sini. Jadi enak kan. Jadi si barang-barang nanti ketika turun itu ketika berjualan dari luar dalam masukin ke luar di tadi sebelah sini. Gitu tujuannya saya mah gitu. Nah, tinggal belanjanya insya Allah ya. Oke. Nah gini Pak Ustadz. Pak Ustadz kan nanti mau jualan sayuran Pak Ustadz. Nah caranya begini kalau jualan sayuran. Misalnya Pak Ustadz sayuran apa yang sekiranya lakunya cepat, ataupun asin apa yang benar-benar laku. Nah itu harus agak sedikit diperbanyak. Kecuali sayuran yang kurang laku, nah itu disedikitkan supaya ada. Soalnya kan kalau sayuran Pak Ustadz cepat busuk. Nah 1 hari 2 hari 3 hari juga kan layu sayuran. Nah antisipasinya misalnya begini, ini sayuran enggak laku. Nah si tetehnya kan bisa kan bisa masak kan. Nanti malam-malam ini mungkin nih jengkol sudah beberapa hari tidak laku. diopor gitu ya. Diopor langsung bisa dijual Pak Ustadz. Nah kalau sudah masih tidak laku baru bisa dimakan sorenya gitu kan Pak Ustadz. Nah misalnya ada toge, ini toge misalnya jarak 2 hari sudah mulai layu tidak laku toge. Nah nanti Toge mah udah nggak bisa pasak lagi. bisa kalau toge dibikin lodeh. Di dapur malam-malam bikin lodeh. Dijual nanti pagi-pagi. Kalau siangnya tidak laku juga baru dimakan. Kan begitu kan? Jadi nggak mubazir. Diutamakan dulu untuk berjualan, sisanya untuk kita makan. Andai kata ini sudah memang tidak laku juga, dimakan. Jangan ada sayuran ataupun makanan yang dibuang. Ya. Usahakan jadi duit. Usahakan dulu supaya jadi duit. Selebihnya baru dimakan. Nah itu trik ekonomi Pak Ustadz ya. Jadi jangan sampai wah ini segar nih kita makan lah habis kalau begitu. Ya kan? Mau dikasih berapa modal juga kalau nggak laku ya habis. Yang jelas kita harus pandai-pandai menggolangkan uang yang ada ataupun memutarkan uang yang ada. Jadi triknya seperti itu. Ini barangnya nih lakunya bener-bener laku diperbanyak. Ini barangnya kurang laku disedikitkan, dikurangi. Nah kan kita tahu barang mana barang yang laku pesat di pasar, mana barang yang kurang laku.
dikurangan berjualannya itu. Kalau misalnya ini barangnya mau layu, daripada dibuang busuk, lebih baik dipasak, dijual lagi. Nah, setelah tidak laku dijual baru dimakan begitu. Ataupun ya dimakan sama dijual. Kalau minyak kebanyakan dimakan kan bisa dijual. Ya, begitu sepertinya. Oke, ya, alhamdulillah. Masya Allah. Oke, saudara, alhamdulillah. Jadi untuk bulan-bulan ini menginjak kepada musim jambu. Dan alhamdulillah jambunya sudah mulai berbuah ya. Dan untuk lahan ini saudara, nah cukup luas juga. Ini Pak Ustadz ada berapa pohon jambu itu kemarin itu? Tadinya 6. Hmm? Ditambah yang barunya 5. 1 2 3 4 5 pohon. Jadi sisa Jadi 10 pohon. semuanya sisanya 10 pohon lagi. Sama yang barunya 10 pohon. Oh, enggak, maksudnya yang sudah produksi seberapa pohon? 1 2 3 4 5 6. Jadi 6 pohon sudah produksi ya, Ya. sudah berbuah. Nah, seperti ini saudara. Alhamdulillah ya. Nah, jamu-jamu ini memang harus diparos. Kalau tidak diparos, nah ini cepat masuk penyakit hama ataupun penyakit. Nah, kita Begini di kantongnya. Cuma ini belum waktunya. waktunya di kantongnya sebenarnya. Oh, kan itu kan ada kan yang agak gede-gede bos satu di atas. Belum itu. Hah? Bentar lagi karena kalau sampai itu dikasih kantong Hah? panas jatuh. Oh, begitu. Yang sudah dikasih yang mulai bisa dikasih kantong yang seperti apa? Ini mah segede gini, Pak. Hmm? Ini mah segede gini. Oh, iya baru di paros ya. Nah, segede gini ini udah dikantongin. Ah, Nah, segede gini. kalau masih mah. kecil itu nggak baik. Jadinya kan kantong panas, apalagi sekarang musim kemarau kan. Ah. Kalau kasih panas ternyata buahnya jatuh. Oh, iya betul. Jadi memang harus agak sedikit gede. Kalau terlalu kecil katanya akan merusak nanti pertumbuhannya. Bisa-bisa berjatuhan sebelum masak. Ini juga di kantongnya yang cari yang udah Hmm. itu aja, yang pas dikantongin. Yang pas aja ya. Nah, berarti jambunya mana itu di bawah 1. Ini 1, Hmm. 2, 3, 1 2, ini 2 3 4 5 6 7. 7 kan? 1, 2, 7 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya 7. ya kan? Semuanya 8. 7. Nah, ini baru ditanam. Kalau tanam itu Itu cangkokan, Pak Ustadz. cangkokan. Hmm. Dikasih pupuk organik tuh, Pak. Oh, begitu. Kayak semacam tai regaji, Pak Ustadz. Tai gaji sama tai kambing. Difermentasi enggak itu? Apanya? Tai regajinya? Enggak. Apa dibakar dulu? Enggak, langsung aja ini mah. Memang bagus. Untuk mematikan hama bawah. Memang bagus itu. Bagus. Bekas tai regaji ya. Ataupun bekas Ini rutan. mau buat mematikan hama di bawah. Hmm. Karena kan kata tai kayu itu pahit. Hmm. Jadi ada racunnya buat hama di bawah. Hmm. Seperti Kuuk. rayap gitu kan. Oh, bukan mengandung rayap. Bukan, enggak tuh. Enggak. Jadi enggak mengandung rayap ya. Enggak bakalan. Berarti 1 yang baru. Nah, ini lagi 2 ya. Iya. Berarti itu 1 lagi. Iya. 3. 3, 4 mah yang itu. 5 yang di depan. Oh, 5. Ini kenapa Pak Ustadz batu yang nggak diambilin Pak Ustadz? Ya dibiarin aja dulu, tas satu saat dibutuhkan baru di. Oh iya. Soalnya kan kalau sekarang batunya hilang berarti lebih enak bercocok tanamnya. Ya kan? Iya. Hmm. Harus pakai alat, Pak. Oh, dipancir ya. Baru bisa. Nah, ini semuanya batu benar-benar sangat melimpah saudara. Sebelah sana batu semua saudara tuh. Batu, banyak batu kalau sebelah sini mah. Kang. Jualan. Hebat Weh, besok mau jualan. Ke Cilengsi. Biasa, Cilengsi. Oke.
Pak Ustadz itu tanaman apa bisa merambat seperti ini Pak Ustadz? Itu tanaman binahong, Pak. Tanaman binahong, fungsinya untuk apa ini? Fungsinya untuk kesehatan tubuh. Hmm, Seperti punya asam lambung hah? atau rematik dan apa yang ada di dalam-dalam lah pokoknya. Ini bisa dibuat ramuan gitu, Pak. Oh ini kelihatannya seperti tanaman plastik apa nama daun plastik saudara. Ternyata ini asli. Asli ini. Ini tanaman daun binahong. Tadinya kan saya suka penyakit lambung. Hah? Saya suka minta dari tetangga. Nah, setelah itunya udah mau mati, betinya masih ada. Saya Akarnya, ditanam. tunasnya gitu. Oh, jadi tumbuh seperti ini. Jadi sekarang punya sendiri. Nah, ini seperti plastik. Daun plastik ini asli saudara. Katanya ini daun binahong, banyak fungsi kegunaannya seperti untuk lambung. Cuman aturan pakainya 7 lembar, harus 7 lembar. Harus 7 lembar. Kalau 8 nggak bisa. Kelebihan mabuk. Oh, begitu. Iya. Oh, jadi takarannya itu 7 lembar. Dosisnya mungkin ya. Iya. Jadi untuk 1 gelas air digodok setengah gelas. Direbus. Jadi Digodok. direbus pakai itu. Terus Jadi setengah gelas. jadi setengah gelas. Harus Minum hangat-hangat harus 7 lembar. Kalau 8 lembar mabuk. atau lebih mabuk. Ya, mungkin dosisnya seperti itu. Oke, binahong ya. Jadi fungsinya itu untuk mengobati lambung ya. Oke. Itu istri kemana? Salawatan. Salawatan di mana Mas? Salawatan keliling rumah. Oh. Tiap hari, tiap sore. Oh, jadi setiap sore itu ada jadwalnya. Jadwalnya keliling salawatan. Mulai hari Selasa sampai Sabtu. Kalau Minggu Senin di Ibu Hayati. Kalau hari Minggu dan Senin pengajiannya di Ibu Hayati. Iya. Kalau Selasa, Rabu, Kamis, Jumat berarti digilir ke warga. Hari Kamis sore di madrasah. Selain itu dikeliling. Oh, Minggu, Senin di Ibu Hayati. Iya. Hari Kamis di madrasah ini masjid. Ya. Nah, selebihnya hari-hari itu dibagi-bagi ke masyarakat. Jadi muter. Apa setiap gitu rumah. Ya. Jadi untuk warga di sini setiap harinya ibu-ibu ada kegiatan pengajian saudara. Jadi tidak ada hari, tidak ada waktu yang libur ya, semuanya ada kegiatan aktivitas di sore hari ya. Alhamdulillah. Jadi memang untuk kampung ini saya perhatikan itu tidak gersang, dalam arti orang-orangnya aktif dalam beribadah, khususnya untuk mencari ilmu, mengaji, belajar ngaji, terus mendengarkan ceramah ataupun sholawatan dan lain-lain itu ya. Dan perlu diketahui saudara, untuk kampung ini semuanya pendatang ya. Pendatang semua. Jadi hampir 100%. Nah, kampung Renghas di Bu Hayati dan lingkungannya beserta kampung ini semuanya pendatang saudara. Itu ini pendiri kalau nggak salah baru 27 tahun di sini. Oh, semuanya. Dibukanya ini. Nah, katanya sebelum masuk orang-orang ke sini itu untuk daerah ini itu apa, belukar ya? Iya. Dipenuhi dengan belukar. Tadinya penuh mah gelembung-geledegan. Banyak bambunya begitulah. Banyak bambu. Binatang-binatang juga. Katanya sih, kata orang-orang. Tapi kalau Pak Ustadz mah lahir di sini. Apa di sana? Enggak, kesana di Warung Kondang. Oh, dibawa ke sini. Saya mah di Warung Kondang lahirnya. Semua juga lahir dari Warung Kondang kalau dari keluarga mah. Cuma mungkin anak-anaknya itu lahir di sini. Baru lahir di sini. Berarti generasi pertama mungkin di sini ya, yang bisa melahirkan anak-anak generasi pertama. Pak Ustadz kan di sana. Lahirnya di Warung Kondang. Datang ke sini dengan orang tua kan? Enggak, dibawa sama orang tua ke sini tuh? Enggak, sama kakak. Dibawa sama kakak-kakak.
pindah ke sini. Orang tuanya masih di sana dulu. Orang tuanya di sana. Waktu dulu itu. Jadi waktu dulu itu Pak Ustadz itu diajak sama kakak-kakak pindah ke sini saudara. Jadi generasi pertama itu berarti Pak Ustadz. Apanya? Generasi pertama masuk ke sini. Enggak, kan kakak-kakak saya juga sama. Oh, ada yang sebelumnya. Ada yang sebelumnya. Seperti kesepuhan yang di bawah itu kan. Pak Bebeng. Pak Bebeng itu dulu. Pertama itu Pak Bebeng yang di sini punya itu. perjuangan pertama itu. Itu sekitar boleh tahu sekitar tahun berapa? Kalau nggak salah masuk ke sini tuh tahun 2000-an dah. Oh, masih baru ya. Tahun 2000-an. Jadi untuk lahan ini kira-kira dibukanya tahun 2000-an, dibuka lahan ini. Yang nyaung erih ya biasanya begitu. Nyaung erih. Di situ juga pokoknya banyak kendalanya sama Perum Perhutani karena kan dilarang mengelola ada kehutanan. Begitu di sini rame. Akhirnya ada ajuan dari Pak Presiden untuk mengelola hak masyarakat. Jadinya ini dikasih SK, surat izin mengelola. Jadi diperbolehkan sekarang ya. Jadi dilegalkan mungkin ya. Legalitasnya. Dibolehkan. Jadi sekarang mah duduk di sini tuh masyarakat di sini tenang. Ada legalitasnya. Lebih tenang lagi ya. Lebih tenang lagi. Alhamdulillah. Dan tidak berebutan sama Perum enggak sekarang. Jadi lebih tenang mungkin ya hidupnya sekarang. Dari mulai tahun merdekanya, bilang merdekanya Pak. Kalau dibilang merdekanya paling antara 5 tahunan. Merdeka yang ini tuh. Merdekanya bebasnya. Bebas. Kan dulunya jangankan bikin rumah kayak gini kan, pakai genteng juga nggak boleh. Dulunya itu karena tanah milik perhutani mungkin ya. Iya. Sekarang karena ada keputusan dari presiden untuk boleh meninggal di tempat ini seperti itu saudara. Ya jadi untuk warga kampung Cibanteng, nah kalau dari kampung sana nyebutnya ini bukan Cibanteng ya? Pasir ya? Pasir. Nah, kalau dari memang ini kampung Cibanteng, tapi kalau untuk warga sebelah sana menyebutnya ke sini itu kampung Pasir. Asal dulunya kan nggak punya nama, jadi orang Sukamaju tuh ke sini kan dia suka ke kebun pasir aja bilangnya. Setelah banyak warga di sini, jadi dikasih nama Kampung Cibanteng karena punya selokan itu wahangan, itu wahangan Cibanteng. Karena kenapa dikasih wahangan Cibanteng? Karena dulunya sewaktu itu masih geledegan ya, masih hutan belantara. Di situ ada leuwi yang suka dipakai mandi banteng, gitu. Tempat mandi banteng ataupun kerbau ya. Kerbau leuweung. Jadi disitulah nama Cibanteng disebut. Diambil dari sana. Dan kalau pasir, nah biasanya kan orang Sunda itu bilang pasir itu hutan ataupun kebun, ke gunung disebutnya pasir. Nah kalau bahasa Indonesianya pasir itu kan pasir. Batu kerikil yang suka dibuat untuk tembokan bangunan itu pasir. Kalau Sunda bilang pasir itu kebun ataupun leuweung ataupun kebon ya. Tebing pasir gunung. Gunung itu namanya pasir. Kalau di bahasa Indonesia lagi artinya banyak arti ya. Kalau Sunda, Jawa, Indonesia memang banyak arti, banyak sama dan kadang-kadang banyak juga perbedaannya seperti itu. Oke saudara, alhamdulillah itulah sekedar kisah sedikit tentang Kampung Cibanteng yang mana mungkin Pak Ustadz dan keluarganya di sini tinggal ya. Jadi ini baru tahun 2000-an katanya banyak masyarakat datang ke sini sehingga terbentuklah komunitas ya. Komunitas ataupun terbentuklah kampung seperti ini. Nah, untuk selanjutnya alhamdulillah saudara ya. Jadi tujuan saya ke sini hanya untuk meyakinkan aja. Kan kemarin kita itu membuat gerobak dudukan berjualan ya dengan harga Rp550.000. Nah ini cukup juga kuat, namun agak sedikit kurang pas ya, ininya tidak sesuai dengan gambar. Tapi walaupun begitu
ya yang penting lancar ya. Jadi kita tidak memandang ini puas atau tidaknya suatu dudukan ini. Yang jelas mudah-mudahan kedepannya Pak Ustadz nanti berjualannya lancar. Amin, amin. Dan alhamdulillah saudara ya, ini semuanya dari Tuan Rojali dari Malaysia, dari mulai membayarkan utang untuk Pak Ustadz yang dulunya katanya 600.000. Nah setelah dinego karena ini bentuknya musibah, akhirnya yang punya barang itu menurunkan jadi 300.000. Alhamdulillah sudah dibayar 300.000. Berikut ini 550.000 membuat dudukan, alhamdulillah ya, dan ini hasilnya seperti ini. Nah untuk kedepannya saudara, insya Allah nanti kedepannya besok juga bisa ataupun lusa kita akan belanja. Jadi alhamdulillah ada uang sisa dari kemarin ya, setelah membuat membayarkan hutang, setelah membikinkan dudukan untuk berjualan, alhamdulillah ini ada sisa uang untuk biaya modal jualan sayuran. Mudah-mudahan kedepannya nanti Pak Ustadz bisa mandiri, bisa berjualan dan tetap berjualan seperti itu Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan kedepannya Pak Ustadz lebih berkembang lagi, usahanya lebih maju lagi, dan bisa menafkahi keluarga. Mudah-mudahan jualnya lancar Pak ya. Iya, jelas harus Pak Ustadz, harus. Nah, ilmunya kan tadi seperti itu Pak Ustadz. Nah, kita beli yang agak banyak barang-barang yang laku. Iya. Apa laku? Nah, usahakan barang-barang yang sedikit waktunya jangan terlalu banyak. Kecuali barang itu laku, baru boleh banyak juga nggak apa-apa kalau laku. Kalau beli sayuran, lantas sayurannya kurang laku, akhirnya busuk. Nah, alternatif kedua, sebelum busuk, ada antisipasinya juga. Kita olah dulu, jual. Selebihnya bisa dimakan. Oke, Pak Ustadz? Ya. Oke. Nah, ini ada toke ya, Pak Ustadz. Ada toke, Masya Allah. Nah begini Pak Ustadz, alhamdulillah. Nah ini ada uang sisa kemarin untuk biaya belanja berjualan. Pak Ustadz kira-kira kapan mau berjualan mulainya? Insya Allah besok juga. Besok. Jadi sore subuh ini bisa langsung belanja. Jam 4 ya, jam 4. Oke, alhamdulillah. Nah ini Pak Ustadz, ini ada sisa uang untuk modal usaha Rp940.000 Pak Ustadz. Mudah-mudahan dengan adanya uang ini Pak Ustadz bisa berjualan dan lancar ya. Ini juga sama dari Tuan Rojali dari Malaysia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 900, 2, 3, 4, 940.000 rupiah. Mudah-mudahan lancar Pak Ustadz ya. Terima kasih banyak Pak, terutama Pak Tuan Haji Rojali. Terima kasih banyak, telah banyak membantu saya. Terima kasih banyak. Saya tidak bisa bilang apa, pokoknya segala kebutuhan sudah dibantu. Keluarga saya, kekurangan saya sudah baik dibantu. Saya tidak bisa bilang apa-apa, cuma saya bisa serahkan aja pada Yang Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebaikan Bapak semuanya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di kemudian hari mudah-mudahan jadi amal pahala yang sangat baik buat Bapak. Dan saya doakan mudah-mudahan Bapak di sana dipanjangkan umurnya, amin, dibarokahkan dan rezekinya, amin, keluarganya diselamatkan, disoleh-solehakan, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak. Oke saudara, alhamdulillah akhirnya tugas saya sudah selesai nih ya. Dan tugas saya nanti kedepannya akan pantau Pak Ustadz, ini bener nggak nih Pak Ustadz itu berjualannya itu ya. Jangan sampai ini ada uang lantas Pak Ustadz poya-poya nggak dibelanjakan ya. Ini keranjang buat apa? Ya jadi memang harapan donatur itu seperti itu Pak Ustadz. Pak Ustadz itu dikasih modal itu buat nanti bisa
mandiri ya, supaya nanti kedepannya Pak Ustadz tidak tergantung kepada orang lain, supaya nanti kedepannya Pak Ustadz bisa usaha sendiri. Jadi mudah-mudahan dengan adanya ini Pak Ustadz bisa lagi untuk lebih mandiri. Nah, tidak sampai di situ saja, nanti kita akan pantau ya saudara ya. Jadi kita akan pantau diam-diam, ataupun kita akan pantau juga nanti ke depannya bagaimana usaha Pak Ustadz itu lancar ataupun enggak. Mudah-mudahan harapan saya ke depannya Pak Ustadz lancar, amanah, dan istiqomah. Seperti itu ya. Baiklah saudara, untuk hari ini alhamdulillah waktu sudah menunjukkan jam 4.30, setengah 5, kita belum sholat asar ya. Jadi insya Allah untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Tuan Rojali dari Malaysia yang telah membiayai ini semuanya. Mudah-mudahan Tuan Rojali beserta keluarganya di Malaysia hidupnya selalu berkah, rezekinya melimpah, dan keturunan keluarganya menjadi keluarga yang soleh-soleha. Amin ya Allah. Baiklah saudara, cukup dulu pertemuan hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.